Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat. Kedua kalinya kita berselawat kepada baginda Nabi, karena dengan terutusnya Rasulullah ke dunia ini kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alimuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru Akidah Akhlak di MTS Al-Furqon Curah Dami Bondowoso. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Batch 4 di UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21001256360. Hari ini saya akan membuat video praktek mengajar di kelas 9 materi Akidah Akhlak dengan tema menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menggunakan metode problem based learning atau PBL. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat. Alhamdulillah, tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kita melewati kehidupan kita tanpa kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sewajibnya kita harus mengucap syukur. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Siap semangat hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Oke, dipimpin ketua kelas. Monggo, dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa zidni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li adai kalimatillah. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, karena kita ini adalah termasuk siswa yang cinta dengan Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bagi teman-teman semuanya, bagi kalian. Semoga silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, cinta Indonesia.
Oke, baik anak-anak, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Baik anak-anak, saya akan absen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke. Oke, saya absen ya. Firqatus Sholihah. Mana? Dir. Oke. Hikmatul Latifah. Khalifatus Salamah. Ikrimah, Inara. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, saya akan memeriksa kelengkapan kalian. Apakah sudah lengkap semua? Alat tulis sudah dibawa? Sudah. Buku pelajarannya dibawa? Sudah semua, berarti lengkap ya? Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut kepada pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kita akan merefleksi dulu pelajaran kemarin. Kita belajar tentang apa kemarin? Kodok dan kodar. Oke. Coba saya tanyakan, siapa yang bisa menjawab apa pengertian dari kodok dan kodar? Siapa? Siapa yang menjawab? Silva ya? Oke, Silva. Coba apa pengertian dari kodok dan kodar? Pengertian qada adalah ketetapan, keputusan, atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum dan mutlak sejak zaman azali. Pengertian qadar adalah perwujudan atau realisasi dari qada, yaitu ukuran dan takdir yang terjadi dalam kehidupan nyata, baik atau buruk. Oke, terima kasih. Berarti kodok itu adalah merupakan sebuah perencanaan yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum diciptakannya makhluk. Ada lagi pertanyaan tentang bab itu? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada bab selanjutnya yang akan kita pelajari. Coba dilihat di depan. Pagi ini kita akan belajar tentang apa? Menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Lanjut, di situ ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menghayati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minum minuman keras, kemudian judi, apalagi? Dan selanjutnya menunjukkan perilaku menghindari minuman keras. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang terakhir, mengomunikasikan atau contoh bahaya minuman keras, judi, dalam kehidupan. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian di sini ada juga tujuan pembelajaran. TP, tujuan pembelajaran yang pertama apa? Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri remaja. Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri remaja. Kemudian yang kedua, menganalisis adab pergaulan remaja menurut Islam. Ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku remaja yang menyimpang dan harus dihindari. Empat, menganalisis dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Lima, menganalisis hikmah atau terpuji dalam pergaulan remaja. Yang terakhir, mengomunikasikan contoh bahaya minuman keras, judi, pacaran, dan laporan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihindari. Oke, jelas ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, kita lanjut berarti ya.
Oke anak-anak, sekarang saya tanyakan apa yang kalian ketahui tentang perilaku menyimpang terhadap dalam pergaulan remaja? Apa saja? Judi, marah, tawuran, minuman keras. apa lagi? Tidak ada sudah? Oke ya. Jadi segala bentuk perilaku yang tidak baik yang sering dilakukan oleh kaum remaja. Oke. Kemudian saya tanyakan lagi, mengapa perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu bisa terjadi? Ika. Karena kurangnya iman dalam hati. Yang kedua, kontrol diri yang lemah dan krisis identitas dan rivalitas antar sekolah dan kurangnya pengawasan dan ketegasan sekolah dan pemerintah. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Silahkan disimak. Baiklah anak-anak, sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Saya sudah membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang biasa, ya. Ada 2 kelompok di sini ya. Saya sudah buatkan LKPD-nya di sini seperti apa. Oke, sekarang coba kembali kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, coba kembali kepada kelompok kalian masing-masing.
Oke, baiklah anak-anak. Sekarang waktunya buat kalian mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Sudah siap? Oke. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1. Monggo maju ke depan kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah sebutkan definisi adab pergaulan remaja menurut Islam yang kelompok kalian pahami. Adab pergaulan remaja menurut Islam merupakan aturan dan tata krama yang mengatur sikap, perilaku, serta interaksi remaja dengan sesama, baik dengan lawan jenis maupun secara sesama jenis. Secara ringkas, adab ini menekankan pada menjaga akhlak dan sopan santun, menghindari pergaulan bebas, menjaga pandangan, ucapan, dan perbuatan, berinteraksi sesuai batasan syariat Islam. Yang kedua ialah faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja ada 8. Yang pertama ialah kurangnya pendidikan agama. Remaja yang kurang memahami nilai-nilai agama cenderung tidak memiliki pedoman dalam bertingkah laku, sehingga mudah melakukan perbuatan menyimpang seperti pergaulan bebas, berkata kasar, atau melanggar norma. 2. Pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi perilaku remaja. Jika bergaul dengan teman yang berperilaku buruk, remaja akan mudah terpengaruh untuk meniru perilaku tersebut demi diterima dalam kelompok. 3. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua cenderung mencari pelampiasan di luar rumah yang bisa mengarah pada pergaulan yang salah. 4. Pengaruh media sosial dan teknologi. Konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan gaya hidup bebas yang mudah diakses melalui internet dan media sosial dapat mengaruhi pola pikir dan perilaku remaja. 5. Lingkungan masyarakat yang buruk. Lingkungan tempat tinggal yang dipenuhi perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, narkoba, dan tawuran dapat memengaruhi remaja untuk mengikuti kebiasaan tersebut. 6. Lemahnya kontrol diri. Remaja yang tidak mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu cenderung mudah melakukan pelanggaran norma dan aturan. 7. Kurangnya pendidikan moral dan akhlak. Pendidikan yang tidak menanamkan nilai moral dan akhlak yang baik sejak dini membuat remaja tidak mampu membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. 8. Rasa ingin tahu yang tinggi tanpa bimbingan. Rasa ingin tahu yang besar pada masa remaja, jika tidak diarahkan dengan baik, maka mendorong remaja mencoba hal-hal yang berisiko dan menyimpang. Jelaskan dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja tersebut terhadap kehidupan sehari-hari. 1. Menurunnya prestasi belajar, yaitu remaja yang terlibat perilaku menyimpang seperti sering bolos, tawuran, atau kecanduan media sosial akan sulit berkonsentrasi belajar sehingga prestasi di sekolah menurun. Yang kedua, rusaknya moral dan akhlak. Perilaku menyimpang dapat membentuk kebiasaan buruk seperti berkata kasar, berbohong, dan tidak menghormati orang lain, sehingga merusak akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, hubungan dengan keluarga menjadi buruk. Remaja yang sering melanggar norma cenderung membangkang, sulit dinasihati, dan menjauh dari keluarga, sehingga hubungan dengan orang tua tidak harmonis. Nomor 5. Bagaimanakah cara untuk mengatasi perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja tersebut? 1. Memperkuat pendidikan agama dan akhlak. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar remaja memiliki pedoman hidup, mampu membedakan yang baik dan buruk, serta takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Peran aktif orang tua. Orang tua perlu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan yang seimbang, serta menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.
Nomor 3, memilih lingkungan dan teman yang baik. Remaja dianjurkan bergaul dengan teman-teman yang berakhlak baik karena lingkungan pertemanan sangat memengaruhi sikap dan perilaku. Mungkin ini saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas bagi remaja? Yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama dan akhlak. Yang kedua, peran aktif orang tua. Dan yang ketiga, memilih lingkungan dan teman yang baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih. Beri tepuk tangan buat presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah. Sekarang giliran kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang materi yang sudah saya pilih buat kelompok kedua. Oke, buat kelompok kedua silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, sebutkan contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. 1. Pergaulan bebas. Bergaul tanpa batasan norma, agama, dan sosial, seperti pacaran berlebihan, berduaan dengan lawan jenis atau khalwat, dan perilaku mendekati zina. Yang kedua, merokok, minum minuman keras, dan narkoba. Remaja mencoba merokok, alkohol, atau narkoba karena pengaruh teman atau rasa ingin tahu yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan. Yang ketiga, tawuran dan kekerasan. Perkelahian antar remaja, geng motor, atau tindakan kekerasan lain yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, berkata kasar dan tidak sopan. Menggunakan kata-kata kotor, menghina, atau merendahkan orang lain dalam pergaulan sehari-hari maupun di media sosial. Yang kelima, bolos sekolah. Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, sering meninggalkan pelajaran, dan melanggar tata tertib sekolah. Yang keenam, penyalahgunaan media sosial. Mengunggah konten yang tidak pantas, menyebarkan hoaks, melakukan bullying, atau kecenderungan game dan media sosial. Yang ketujuh, melawan orang tua dan guru. Tidak menghormati orang tua dan guru, membantah nasihat, dan bersikap kasar terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. 1. Kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak juga akan memicu anak lebih cenderung tidak dekat dengan orang tuanya dan memilih pergi untuk mencari lingkungan luar, yaitu pertemanan. Yang kedua, single parent. Single parent adalah orang tua tunggal yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya. Single parent ialah pria atau wanita dewasa yang membesarkan dan mengasuh anak tanpa keberadaan pasangan. 3. Broken home. Broken home adalah keluarga yang terpisah atau tidak lagi hidup bersama. Keluarga yang terpisah atau broken home dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perceraian, kematian salah satu orang tua, atau perpisahan lainnya. Anak-anak juga mengalami broken home, biasanya harus tinggal dengan salah satu orang tuanya atau diasuh oleh keluarga lain. Keluarga broken home dapat mengalami kesulitan ekonomi dan emosional, serta memiliki resiko yang tinggi terhadap masalah kesehatan mental dan sosial. Jelaskan dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, kesehatan, risiko infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV atau AIDS,
gonora, sifilis, serta masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecanduan narkoba atau alkohol. Pendidikan, menurunnya prestasi, malas belajar, sering bolos hingga putus sekolah. Mental dan emosional, merasakan tekanan, cemas, sulit berkomunikasi, dan menarik diri dari lingkungan positif. Masa depan, menghancurkan masa depan, terjerat hukum atau pidana, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi perilaku penyimpangan dalam pergaulan remaja tersebut? Peran keluarga. Bangun komunikasi, jadilah pendengar baik, ciptakan suasana terbuka dan penuh kasih sayang agar anak nyaman berbagi masalah. Tetapkan aturan dan batasan. Berikan aturan yang jelas dan pantau aktivitas anak, dunia nyata dan maya secara bijak. Edukasi dan contoh. Ajarkan nilai agama, moral, dan cara mengelola emosi serta berikan contoh perilaku baik. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari para audiens ada yang ingin bertanya? Ada. Apa dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan bebas terhadap kehidupan sehari-hari? Dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja antara lain bagi kesehatan terjadi risiko infeksi yang menular seperti HIV atau AIDS, gonore, dan sifilis, serta masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecanduan narkoba. Bagi pendidikan, menurunnya prestasi, malas belajar, sering bolos hingga putus sekolah. Bagi mental dan emosional, merasa tertekan, cemas, sulit berkomunikasi, dan menarik diri dari lingkungan positif. Bagi masa depan, menghancurkan masa depan, terjerat hukum pidana, dan sulit mendapat pekerjaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang saya tanyakan apa yang kalian ketahui tentang perilaku menyimpang terhadap dalam pergaulan remaja? Apa saja? Judi, apalagi? Ada sudah? Oke, ya. Jadi segala bentuk perilaku yang tidak baik yang sering dilakukan oleh kaum remaja. Oke. Kemudian saya tanyakan lagi, mengapa perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu bisa terjadi? Ika. Karena kurangnya iman dalam hati. Yang kedua, kontrol diri yang lemah dan krisis identitas dan rivalitas antar sekolah dan kurangnya pengawasan dan ketegasan sekolah dan pemerintah. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk menghindari perilaku menyimpang dalam kehidupan remaja atau dalam pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu kalau tidak tepat, kalau tidak disertai dengan iman yang kuat, maka akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ya kan? Pergaulan remaja tidak semua tidak baik, ya. Ya. Yang kita bahas adalah apa tadi? Menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ingat ya, pergaulan remaja tidak semuanya menyimpang, akan tetapi ada pergaulan remaja yang menyimpang. Yang kita pelajari tadi adalah bagaimana caranya kita berhindar dari perilaku atau pergaulan remaja yang menyimpang. Yaitu yang pertama tadi ada apaan ketika kita sebagai remaja
menyimpang dari pergaulan-pergaulan yang seharusnya. Yang pertama tadi kita sudah lihat film apa tadi? Pergaulan? Ada seorang anak yang mabuk-mabukan, bahkan dia memakai narkoba, bolos sekolah. Kemudian apa akhirnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Tadi di film tadi? Ada yang dipenjara, kemudian ada yang meninggal. Itulah dampak ketika remaja tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Oke, sekarang saya tugaskan kepada kalian, pernahkah kalian terbesit untuk masuk ke dalam pergaulan remaja? Itu yang pertama. Kedua, pernahkah kalian melihat dengan kepala mata kalian sendiri tentang pergaulan bebas? Ya, paham? Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kalian ketika kalian melihat ada remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Yang keempat, bagaimana cara kalian yang sudah kalian pernah lakukan untuk mencegah diri kalian sendiri untuk terbebas dari yang namanya pergaulan bebas. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, itu adalah tugas kalian. Minggu depan kita akan koreksi, kita akan lihat bagaimana hasil dari tugas kalian itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, penutup dari akhir pelajaran kita ini, marilah kita semua berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang banyak, manfaat, barokah di dunia akhirat. Ala hadihiniyah wa la kullatin salihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina وفقي أهلنا وقراباتنا في ديننا, ربنا انفعنا بما علمتنا, ربي علمنا الذي ينفعنا, ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتنا في ديننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.